Selamat pagi Pak Jun. Selamat pagi Bu Ivana. Pak Jun sibuk tidak hari ini? Kita ngobrol santai ya, anggap saja saya mitra atau teman Bapak. Ya Bu. Saya minta waktunya sebentar, seperti yang kita bicarakan kemarin. Hari ini kita akan mengadakan pra-observasi. Oke, siap Bu. Saya ingin tahu tujuan supervisi akademik itu untuk mengembangkan kompetensi Pak Junaidi sebagai pendidik. Untuk pra-observasi, kita ngobrol santai nggih, tidak usah sepandang, anggap saya mitra jenengan. Siap. Kira-kira apa yang Bapak Junaidi harapkan dari supervisi akademik ini? Baik Bu, jadi dengan adanya supervisi akademik ini, saya mengharapkan bahwa saya akan mampu menilai kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang nantinya akan saya lakukan di kelas saya. Kemudian saya nanti juga bisa mendapatkan masukan-masukan untuk pengajaran saya ke depannya. Jadi Pak Jun, nanti kita akan berbagi dan sharing mengenai apa-apa yang akan jenengan berikan. Kalau boleh tahu, kompetensi apa yang akan Anda berikan nanti? Jadi nanti saya berencana untuk mengajarkan pembelajaran personal recount text di kelas Bu. Untuk personal recount text itu, tujuan pembelajaran apa yang Pak Jun ambil? Ya, jadi nanti di tujuan pembelajaran tersebut adalah memberi dan meminta informasi terkait pengalaman di masa lampau atau yang sudah lewat. Nah, untuk itu persiapan apa saja yang Pak Jun lakukan? Baik Bu, jadi persiapan yang akan saya lakukan adalah yang pertama melakukan pemetaan terhadap kelompok auditori, visual maupun kinestetik. Kemudian yang kedua adalah merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pembelajaran ber-KSE, yaitu memberikan pilihan strategi materi maupun cara mengajarnya seperti apa. Luar biasa sekali Pak Jun. Pembelajaran yang Pak Jun berikan nanti sudah sesuai dengan berdiferensiasi dan pembelajaran PSE. Anak akan lebih menyukai pembelajaran saat diterapkan PSE. Nah, sekarang Pak Jun, kira-kira untuk pelaksanaannya itu mau dilaksanakan kapan? Rencananya hari Sabtu di jam 6 dan 7. Oke Pak Jun, semoga besok lancar kegiatannya nggih. Sukses selalu. Oke, siap Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali kok semula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lesson, let's pray first. Okay, one of you please to take a prayer. Who? Okay. Lord is not our husband, let's pray. Finish. Give greetings to our teacher. Good morning, sir. Okay, good morning, student. How are you today? Fine. Thank you. Okay, I'm very well, thank you. Okay. Who is absent? Who is absent? Melanie. Ya. Then? Hanya Melanie and Ian. Najwa, where is Najwa? Najwa, Putri, Nasya di ruang. Oke, ya. Mudah-mudahan mereka baik-baik saja. Oke, student. Oke. Let's start our lesson, kalian. This is me. Who is this? This is this? This one? My son. Okay. This is the pictures of mine. Yeah. This is 2 years ago. Look at this one. 2021. And now 2022. Okay. 2 years ago, I went to Bali with my family.
It was my first time going there with my wife and two sons. Last Jumat at 7 a.m. we visited, enjoy Diamond, you know, the place, Diamond Beach in Nusa Penida Island, Bali. Jadi kalau kalian dari Sanur itu nyebrang lagi ke pulau namanya Nusa Penida ini. Oke. Look at our face. Lihat nih, muka kami ini kita kira-kira menyenangkan atau menyebalkan? Menyenangkan dong, karena ini apa? Piknik, gratis juga itu, free itu. Ya, disponsori oleh Sambuan. Kalau nanti kalian mau sponsori, kita siap berangkat. And we were so happy ya, kayaknya itu happy. Soalnya anak saya kayaknya kurang happy. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini, our objective study ya. Kita akan belajar mengenai pengalaman pribadi di waktu yang lampau atau namanya personal apa? Personal account. Oke. Are you ready to study? Yes. Okay, yes. Okay, now look at this feeling. Kalian lihat nih, feeling hari ini. Pertanyaan harus dijawab dengan jujur. How do you feel today? Kira-kira kalau dipresentasikan, diwakilkan oleh icon kayak ini, kalian itu di posisi yang mana? Happy? Angry? Disappointed? Ataukah sad? Where is your position now? One? No? Two? Three? Okay, now I want to know the reason. Okay, one of you give your statement, give your reason why you are in here. Apa alasannya? Jam, where is your position? One, okay, give your reason why you are happy. Karena sebentar lagi mau lebaran. Sekarang saya mau tanya ini, posisi kalian yang di sini itu kenapa why? Najwa, why you are disappointed? Terus kecewa. Gak ngamuk-ngamuk ya? Ya, oke, yes. Good, thank you. Yang lain aja? Oke, yes. Sekarang kita lanjutkan. I will show you a video related to personal account. Please listen carefully, and after that, if you need ya, jika kalian mungkin memerlukan to take some note, you may do it, because after that, I will propose some question related to this video. Are you ready to watch the video? Okay, yes. Hi everyone, I will tell you my story. The story is holiday in my grandpa's house. Last holiday, I went to Surabaya visiting my grandmother and grandfather. I had to go there because the previous holiday I wasn't there. I missed them so much because I lived with them when I was a child. After graduated from junior high school, I followed my parents living at Jakarta.
Since then, I have visited them only at holiday time. Unfortunately, I didn't have any ticket for either train and plane, so that I went to Surabaya by bus. It was so tiring because the traffic was too crowded and stagnant. Normally, the trip needs around 24 until 28 hours, but my trip at the time took 40 hours from Jakarta to Surabaya. That made me mad. The madness and tiredness during the trip had gone after I met my grandma and grandpa. They looked old. I was so happy knowing them in healthy condition. That is my experience. Thank you. Okay. I will propose some question related to video. Yeah. Who is the participant of the story? Who? Who is the participant? Who is the character of the writer? Okay, that's good. The writer. And then, man. Okay. Any question? No. Okay. Okay. Now mention some irregular verb described in the story. Mention. When. Irregular verb. When. To. And then. When, to, and then and follow irregular verb. Hmm? Men ada. Math. And so on. Oke. Jadi ini ya video tadi kalau ditranskrip ke dalam teks kayak gini. Holiday in my grandparent house. Jadi masih ingat kemarin tentang generic structure of recount text. The first one itu yang pertama. Orientation. What is isi orientation itu apa? Set the participant and setting. Oke, jadi mengenalkan apa? Tokoh ceritanya itu siapa, kemudian apa? Latar waktunya kapan. Kemudian yang kedua ada namanya event. Event itu series of event. Apa itu? Rangkaian apa? Acara atau kegiatannya itu seperti apa. Kemudian yang terakhir apa namanya? Orientation. Oke, ya seperti ini. Nah, tujuan dari recount text yaitu to tell reader about one past experience based on chronological order ya, sesuai dengan urutan waktunya itu. Tidak boleh ceritanya bolak-balik, itu tidak bisa. Kemudian tadi yang kalian sampaikan itu, yang kalian ucapkan itu ada orientation, kemudian ada event, ada reorientation. Kemudian yang paling penting itu di language feature-nya ya. Kenapa harus when, Pak? Tidak boleh go. Ya, salah satu ciri kebahasaan itu language feature miliknya recount adalah predikatnya itu harus dalam bentuk past tense. Kalau kamu mengatakan go ya harus jadi apa? When.
Kalau misalnya visit, maka harus jadi apa? Visited. Nah, ini namanya past tense. Kalau to be, ya nggak boleh pakai is, am, are, tapi harus pakai apa? Was, of, were. Itu namanya past tense. Ingat-ingat ya. Kemudian, sometimes ini terkadang juga di dalam cerita eventnya, series of event, serangkaian kegiatan itu juga ada yang namanya temporal sequence. Ada first, pertama-tama kami kunjungi ini, gitu. Kemudian second atau then, after that, finally, akhirnya. Nah, kalau cerita itu kan harus sequence kayak gitu kan, harus apa? Oke. Kemudian tadi fokus on specific participan, kemudian ada conjunction, dan ini tadi menggunakan action verb tadi. Oke, jadi gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? No? Oke, kalau tidak sekarang saya akan yakin no question. Oke, kalau no, saya akan bagi pekerjaan untuk kalian. Tadi sesuai dengan grup yang sudah Pak Jun tetapkan tadi ya. Grup sini namanya apa tadi? Ini apa tadi? Dari dua ini namanya apa tadi? Oke ya, silahkan bolak-balik dengan belakang. Kalau yang auditori silahkan tapi kalian cek itu. Filenya sudah di sana. Kamu sama sini baru sini. Assalamualaikum Pak Jun, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, kabar baik Bu. Kita ngobrol santai ya, saya Mitra. Saya mau menanyakan bagaimana kegiatan pembelajaran yang kemarin waktu jenengan mengajarkan personal recon di kelas. Apa yang menjadi indikator ketercapaian pada pengembangan yang jenengan inginkan? Baik Bu, jadi pembelajaran kemarin itu tentunya dimulai dari sebuah desain di rencana pembelajaran. Saya mendesain pembelajaran kemarin itu kan berdiferensiasi. Kemudian di dalam kegiatan tersebut, dalam rangka pembelajaran berdiferensiasi tersebut, saya bagi kelompok-kelompok itu berdasarkan di tes awal menurut apa yang kami pahami di kelas sebelumnya, sehingga ada beberapa kelompok tidak serta-merta langsung dibagi. Ini di visual, ini di kinestetik, ini di tapi memang berdasarkan kajian awal dulu, karena anak ini kemampuannya di sini maka dikelompokkan dengan ini dan lain sebagainya, seperti itu Bu. Apakah ada kendala Pak Jun saat melakukan pembelajaran personal text recon dengan menggunakan PSE, pembelajaran diferensiasi dan diapositif di kelasnya dengan? Sepertinya di kemarin karena memang sudah diawali dengan identifikasi awal, tentunya tidak ada masalah Bu. Artinya anak-anak yang memang style belajarnya di visual, kemudian diberikan materi yang bentuknya visual, tidak akan terkendala. Kemudian anak-anak yang memang gaya belajarnya kinestetik diberikan materi yang kinestetik, pasti tidak akan ada kendala, kecuali kalau dalam pembelajaran kemarin itu saya sifatnya acak. Misalnya kayak gini, udah ini kelas 30 kita bagi misalnya dengan urutan kayak gini, kita berhitung dari 3 kelompok, kita hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 lah. Yang seperti itu pasti nanti akan banyak kendala di dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan, karena identifikasi awalnya sifatnya acak, kan tidak tahu misalnya anak ini harusnya masuk kinestetik, ternyata dia visual, dan kemudian yang audio masuknya ke
yang lainnya itu kan jadi akan kendala yang sangat berarti ketika identifikasi sudah fix ya gitu, artinya anak ini memang spesifikasinya di ini, anak ini spesifikasinya di ini, anak ini spesifikasinya di ini, tentunya nanti dalam proses pembelajaran meskipun ada itu tapi tidak akan signifikan untuk anak-anak, artinya guru masih bisa menghandle-nya ketika ada masalah pasti ada, cuma sifatnya minor saja gitu, Berarti tidak sampai dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi dengan mengidentifikasi anak terlebih dahulu, Iya. dan itu bisa menjadikan pada proses pembelajaran itu lebih cepat dan lebih mengena pada masing-masing kemampuan Gaya anak, belajarnya pada tadi, ya betul. minat bakatnya anak, audio, visual sama kinestetiknya gitu. Kemarin menggunakan alat peragaan apa Pak? Kemarin yang digunakan itu kan ya disesuaikan Bu. Kalau audio pakai listening, saya siapkan itu rekaman MP3 itu dengan topiknya yang sama, personal recount. Kemudian yang visual saya siapkan video. Kemudian yang kinestetik itu saya siapkan jumble picture. Kemudian anak nanti mengurutkan cerita itu menjadi sebuah cerita personal recount yang runtut kayak gitu, karena memang anak harus gerak, lari sana lari sini, lari sana lari sini, menempel dan lain sebagainya. Jadi ada kegiatan anak di sana untuk kinestetiknya seperti itu. Oke. Tadi indikator ketercapaian pada pengembangan yang diinginkan pada personal recount apa Pak Jun? Indikator ketercapaian tadi kayak gini, ketika setelah proses pembelajaran yang dilakukan, yang disesuaikan dengan gaya belajarnya itu kan ada di tes akhirnya. Pada Jadi tes akhir, ya. ada item-item yang harus diselesaikan untuk masing-masing siswa dengan gaya belajar masing-masing. Nah, ketika mereka bisa menyelesaikan soal yang diberikan, berarti mereka sudah bisa memahami terhadap materi yang saya sampaikan. Ini sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Artinya yang audio ya diuji dengan audio, visual ya yang dikasih soal berdasarkan visual, kinestetik tadi yang menempel. Jika mereka mengurutkan personal recount itu kan runtutan cerita, skenario cerita yang dibuat itu kok betul, maka tercapailah itu tujuan Berarti dalam intinya pembelajaran. Pembelajaran ini ketercapaiannya ketika mereka bisa membuat personal recount dengan baik. Dengan dan baik sesuai dengan gaya belajar masing-masing tentunya. Karena tidak mungkin audio mau dites dengan kinestetik nanti ya bisa juga sih, cuma ya nanti repot juga materinya dikasih di audio kok diujikan di kinestetik, tapi bisa nanti di akhirnya pun bisa dari ketiganya di combine itu bisa seperti itu. Bagus sekali Pak Jun tadi sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi, budaya positif dan PSE. Gini, saya akan menyampaikan hasil observasi dari yang kemarin nggih. Pada pembelajaran berdiferensiasi sudah menyeleksi minat bakat, kemudian pada konten produk, dan sudah sesuai dengan area fokus yang dikembangkan tadi untuk pembelajaran personal recount. Kemudian pada proses pembelajarannya Pak Jun, saya lihat di kelas anak-anak sudah merasa nyaman. Kemudian waktu memandu proses pembelajaran dan mengajarnya itu efektif dengan menerapkan budaya positif ya. Berdoa dulu sebelum memulai pelajaran, dan kemudian mereka memberikan salam sapa dan sebagainya. Nah, juga pada pembelajaran berdiferensiasi tadi sudah sesuai dengan yang diinginkan. Pak Jun juga sudah melakukan assessment dan umpan balik kepada siswa. Sekarang Pak Jun, apalagi yang kira-kira ingin Pak Jun kembangkan berdasarkan observasi yang dilakukan? Oke, terima kasih Bu. Jadi
terkait dengan apa yang ingin dikembangkan tentunya nanti akan dikembangkan ini di kelas lain juga. Kalau misalnya di kelas ini ya akan dicoba di materi yang lainnya. Karena juga terkadang juga ada tidak optimisan apakah semua materi di dalam KD yang ada di bahasa Inggris itu bisa menggunakan diferensiasi ini. Misalnya contoh nih KD 3.13 ya di song lirik gitu. Saya tidak yakin juga ketika menggunakan diferensiasi dengan gaya audio gambar ini mendesainnya belum dapat. Cuma itu menjadi tantangan ketika bisa diaplikasikan sangat luar biasa. Artinya gini, ketika semua KD materi dalam KD itu bisa diaplikasikan menggunakan ini sangat luar biasa, tapi mungkin kesulitan di personality saya kayak gitu, harus mendesain dan mungkin juga perlu mendiskusikan dengan MGMP Mapel juga, mungkin dengan teman-teman yang lain yang ngajar dalam satu kelas ataupun juga di jenjang kelas di atasnya atau di bawahnya. Kalau misalnya mengajar kayak gini memungkinkan tidak mendesain pembelajaran seperti ini. Kalau itu memang mungkin ya sangat luar biasa sekali gitu. Berarti harus memilih untuk pembelajaran yang sesuai dengan diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran yang sesuai, misalnya materi apa yang sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian dengan MGMP akan mencoba meramu ya, biar tercapai ketercapaian yang diinginkan pada pengembangan tersebut. Oke Pak Jun, kira-kira mau dilaksanakan kapan ini? Kalau ini ya mestinya kalau sekarang waktunya sudah tidak memungkinkan ya semester nanti tahun ajaran baru dan mesti bisa dilakukan, dieksplor dengan kelas yang lain menggunakan metode ini dan dikembangkan lagi. Jadi setelah adanya kegiatan ini mestinya kan nanti ada umpan balik juga dari jenengan. Saya juga lihat lagi hasil dari video yang dibuat, kira-kira kekurangan saya di mana kan nanti bisa lihat, oh ternyata ini kekurangan. Nah itu mungkin nanti bisa dieksplorkan. Kebetulan di kelas ini kan kelas yang bagus-bagus. Saya kan belum tentu ini sama bisa dilaksanakan dengan sukses dan baik jika dikembangkan di kelas yang mungkin reguler kan gitu. Itu tantangan buat kita. Iya, makanya ketika ini kebetulan saya ngajarnya di kelas I sama J dengan input yang sudah bagus, tinggal mulai saja. Kemudian saya aplikasikan diferensiasi budaya positif dengan pembelajaran yang sosial emosional. Ini tidak ada masalah juga karena mereka cukup dipoles, langsung bisa menangkap skenario yang diinginkan. Tapi belum tentu juga nanti diaplikasikan di kelas reguler yang katakanlah mungkin dengan beda input sebelumnya di kelas 7-nya, ya itu yang jadi tantangan. Ya sementara ini mungkin ketika mungkin MGMP bareng-bareng membicarakan ini dan mencoba mungkin dari desain ini dicoba kemudian dikembangkan, nanti gantian yang mengamati seperti apa hasilnya, itu nanti bisa jadi masukan yang luar biasa seperti itu Bu. Luar biasa sekali Pak Jun. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif dan PSI yang dikembangkan di pembelajaran bahasa Inggris nanti kita bisa menginovasi lagi dengan pembelajaran yang inovatif lagi untuk pembelajaran dengan siswa di kelas, sehingga mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ngerti Pak Jun ya? Kira-kira seperti itu Bu. Terima kasih atas waktunya Pak Jun. Kami Bu, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.